Ya, mari Ibu Bapak kita bersatu hati di dalam doa. Syukur kepadamu ya Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tak henti-hentinya memberikan kepada kami kesempatan untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ini adalah momen yang baik yang Tuhan karuniakan bagi kami. Di tengah segala aktivitas kesibukan kami, Tuhan izinkan untuk firman Tuhan boleh kami gali bersama-sama, dan kemudian kami mendapati kebenaran di dalamnya, dan kebenaran itu boleh mempengaruhi kehidupan kami, sehingga hidup yang kami jalani adalah hidup yang diperkenan hati Tuhan. Tuhan, Engkau yang menilik setiap kami. Apakah betul kami datang ke tempat ini dengan satu kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan dan firman Tuhan? Engkau yang tahu, dan biarlah kami boleh dipuaskan akan kebenaran Tuhan pada malam hari ini melalui salah satu tokoh yang akan kami pelajari bersama-sama. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percayakan pembelajaran akan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya boleh katakan amin. Ya, silakan duduk. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama belajar salah satu tokoh yang ada di Alkitab, yaitu Oded. Ya, oke, baik. Jadi sudah jelas Ibu Bapak bahwa ini ya bukan Obed ya. Bukan Obed. Ya, pada umumnya Obed itu memang lebih familiar atau lebih terkenal dibandingkan dengan Oded. Ya, Obed di Alkitab tercatat dalam silsilah Tuhan Yesus, di Injil Matius ada, di Injil Lukas ada sebagai salah satu leluhur dari Tuhan Yesus Kristus. Ia putranya siapa? Putranya Boas dengan Ruth. Bapaknya Isai, kakeknya Daud, ya. Oke, jadi bukan ini yang akan kita bahas, tetapi Oded, Oded, ya. Oke, Ibu Bapak, di dalam Alkitab Oded itu ada dua ya, tokoh Oded. Yang pertama di dalam 2 Tawarikh 15 ayat 1 itu ayah dari Asaria. Ya, siapa Asaria ini? Asaria adalah seorang nabi yang menyampaikan pesan Allah kepada Raja Asa dari kerajaan Yehuda, begitu ya. Jadi ia mendorong Raja Asa untuk melakukan reformasi keagamaan di kerajaan Yehuda. Itu tokoh Oded yang pertama. Kemudian tokoh Oded yang akan menjadi fokus pembelajaran kita pada malam hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 28 ayat 1 sampai 27, tapi kita fokus di ayat 9 sampai 11 ya untuk tokoh Odednya itu sendiri. Jadi dia adalah nabi dari Samaria, begitu ya. Nah, ini seorang nabi yang hidup dan berkarya di zaman pemerintahan Raja Pekah bin Remalia, yang kemudian Raja Pekah ini diganti oleh Raja Hosea bin Elah. Dan kemudian kalau di dalam kerajaan Yehuda itu zamannya Raja Ahaz, gitu ya. Nah, ini akan menjadi fokus kita. Ibu Bapak nggak gampang untuk PA dari 3 ayat doang ya. Biasanya kan kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan yang lain untuk saling melengkapi. Jadi untuk PA hari ini berhubung tokohnya hanya tercatat di situ, ya kita mau nggak mau ubyek-ubyek ya di situ. Tetapi juga kita mau lihat konteksnya, begitu ya. Jadi kita mau tahu dulu situasi dan kondisi zaman Oded itu hidup dan berkarya. Seperti apa sih? Tadi sudah dijelaskan ya. Dia hidup di masa pemerintahan Raja Pekah. Raja Pekah bin Remalia. Jadi sekali lagi kerajaan Israel itu sudah terbagi menjadi 2. Kerajaan Israel Utara yang dikenal sebagai kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Dan kerajaan Israel Selatan atau yang lebih sering disebut kerajaan Yehuda, begitu ya. Nah, dia
tinggal di dalam situasi dan kondisi zaman dalam pemerintahan Raja Pekah ini. Siapa Raja Pekah ini ya? Kita lihat menurut catatan Alkitab di situ Pekah bin Remalia menjadi Raja Israel di Samaria tahun ke-52 pada waktu di kerajaan Yehuda itu dipimpin oleh Asaria. Nah, ia memerintah 20 tahun lamanya dan kemudian dicatat oleh Alkitab, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Nah, kira-kira dosa apa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat ini? Alkitab mencatat bagaimana Yerobeam ini pada masa awal pemerintahannya supaya orang-orang Israel utara itu tidak lari atau tidak bergabung lagi begitu dengan kerajaan Israel Selatan, maka dia melakukan atau membuat ya patung anak lembu jantan emas itu 2 yang diletakkan di daerah Betel dan Dan. Supaya apa? Supaya itu tadi orang Israel itu nyembahnya di situ. Jadi enggak lari ke daerah selatan dan pada akhirnya nanti kepikiran udah yuk kita gabung lagi, balik lagi ke kerajaan Israel Selatan aja begitu atau bergabung bersama-sama. Nah, kemudian ia juga melanggar perintah Tuhan. Tuhan kan sudah memerintahkan kalau kalau kamu menyembahku harus menyembah kemana? Yerusalem. Itu Tuhan sudah perintahkan begitu ya, hanya menyembah aku di Yerusalem. Nah, ini untuk menghalangi perintah Tuhan tersebut, makanya Yerobeam bin Nebat membuat patung anak lembu jantan emas ini dan diletakkan di 2 kota di Betel dan Dan gitu. Oke, kita lanjut kemudian di masa Hosea bin Ela ya. Jadi setelah Pekah diganti oleh Hosea bin Ela ini dicatat Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria dalam tahun ke-12. Ya, zaman Ahaz atau Raja Yehuda. Memerintah singkat 9 tahun lamanya. Dicatat pula ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi ada tulisannya di situ. Tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang terdahulu. Penasaran enggak? Maksudnya apa? Saya penasaran Ibu Bapak ya. Dan saya mendapati catatannya tuh begini. Jadi ia itu jahat. Sama-sama jahat. Tetapi tidak sejahat raja-raja Israel terdahulunya. Jadi di dalam pandangan Tuhan tetap sama jahat. Cuma tidak sejahat dari raja-raja sebelumnya. Nah, ia menjadi raja terakhir kerajaan Israel Utara. Ya, setelah itu Israel Utara ditaklukkan oleh Asyur dan kemudian bye-bye gitu. Oke. Kemudian lanjut, Ahaz putra Yotam. Nah, kalau tadi itu 2 raja di kerajaan Israel Utara, sekarang masa pemerintahan Raja Ahaz ini kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Alkitab mencatat Raja Ahaz putra Yotam menjadi raja di usia 20 tahun. Jadi waktu Pekah memerintah di tahun ke-17. Ahaz memerintah selama 16 tahun di Yerusalem dan sama dicatatnya. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Kalau menurut terjemahan yang lain, ia itu tidak mengikuti teladan yang baik dari Raja Daud. Melainkan melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi dalam pandangan Tuhan ia jahat, ya, tidak seperti Daud bapa leluhurnya. Ia tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, contohnya tindakan Ahaz ini adalah ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan ia juga sama membuat patung-patung tuangan untuk menyembah Baal. Tidak sampai di situ, dikatakan ia membakar korban juga, dan ini loh, membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Padahal itu Tuhan sudah bilang jangan dilakukan. Tetapi si Ahaz ini melakukan dan kemudian ia mempersembahkan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ia mengandalkan negara Asyur, bukan Tuhan, yang justru pada akhirnya menyesakkannya. Kemudian ia malah semakin berubah setia kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban kepada Allah
Allahnya orang Damsyik begitu ya, kerajaan Aram yang sudah mengalahkan dia. Jadi kita bisa bayangkan situasi di mana Odet tinggal ya. Kondisi zamannya itu seperti apa? Kerajaan Israel Selatan begitu, kerajaan Israel Utara juga begitu. Tidak ada yang setia kepada Allah, begitu maksudnya. Jadi secara umum mereka memberontak kepada Allah dan di situ dia tinggal. Oke, kita akan lihat relasi ya antar kerajaan di zaman Odet ini. Tadi sudah disebutkan ada negara Asyur ya. Nah, negara Asyur ini adalah salah satu negara adik kuasa yang pada waktu itu sangat powerful dan kemudian Tuhan izinkan untuk kerajaan Asyur ini menjadi alat hukuman bagi kerajaan Israel ataupun kerajaan Yehuda yang jelas-jelas tidak setia kepada Tuhan begitu ya. Asyur ini terletak di Mesopotamia Utara, sekarang wilayah Irak Utara, Suriah dan Turki Tenggara, daerah situ begitu ya. Asyur kerajaan yang kuat, kejam. Ya, ada yang, catatan menyatakan bahwa ini negara yang sangat kejam, sangat brutal di dalam peperangan. Punya kekuatan militer yang besar dan pada akhirnya memang menaklukkan kerajaan Israel Utara. Tadi di zamannya siapa? Raja siapa? Hosea ya, Hosea bin Ela. 722 sebelum Masehi dan kemudian mengancam Yehuda. Tapi Asyur sendiri pada akhirnya juga dihukum oleh Tuhan bagaimana ia dihancurkan oleh aliansi Babilonia dan Media tahun 612 sebelum Masehi. Nah, Tuhan menyerahkan bangsa Israel dalam kuasa Asyur di bawah pemerintahan Tiglat Pilneser III dan Sargon II. Jadi mereka mengalami pembuangan yang dikenal dengan 10 suku yang hilang. Karena memang kerajaan Israel Utara kan terdiri dari 10 suku. Kalau yang selatan terdiri dari 2, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Oke, nah kita melihat banyak orang Israel akhirnya lari ya. Jadi mereka melarikan diri ke selatan berarti ke daerah Yerusalem. Kemudian setelah kehancuran Israel, kerajaan Yehuda masih bertahan hingga sekitar 1,5 abad kemudian mereka ditaklukkan oleh Babel gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Salah satu yang Asyur lakukan kalau mereka menaklukkan satu bangsa adalah memindahkan penduduk ke wilayah-wilayah taklukan yang lain. Kenapa kira-kira? Untuk melemahkan bangsa itu. Ya, kehilangan identitas sehingga wis campur-campur ndak jelas mau bangun apa lagi, mau nyusun kekuatan apa lagi begitu. Jadi itu salah satu strategi dari negara Asyur adalah taktik pembuangan itu, jadi wilayah-wilayah diambil sebagian taruh di wilayah yang lain. Yang ini diambil taruh di wilayah ini begitu ya. Supaya sekali lagi kehilangan identitas suatu bangsa sehingga membuat mereka lemah. Oke, itu untuk Asyur. Kemudian kita akan lihat Aram ya. Aram ini beribu kota di Damsyik atau Damaskus. Dan ini sering terlibat konflik dengan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Sama seperti Asyur, Aram ini juga dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Israel, bangsa Yehuda ketika mereka tidak taat. Kerajaan Aram pun ditaklukkan Asyur tahun 732 sebelum Masehi. Nah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik kerajaan antara Israel dan Yehuda. Ini saudara tapi sering tukaran. Ya, jadi nggak heran ya. Kalau kita saudara juga ada nggak cocoknya. Sama ini Israel Utara sama Israel Selatan, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda suka berkonflik. Nah ini peristiwa yang akan kita bahas bersama-sama begitu ya di dalam 2 Tawarikh 28 ayat 5. Kita baca bersama-sama, semoga jelas. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Jadi ini konteksnya kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Ahaz tadi ya. Mereka mengalami 2 peperangan besar ya. Oke, kita baca selanjutnya ayat 6. 1, 2, 3.
Sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang, semuanya orang-orang yang tangkas. Oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kita melihat ya, banyak sekali korban. Dikatakan ada 120.000 orang dan itu bukan orang biasa. Dikatakan semuanya orang-orang yang tangkas. Jadi memang gagah perkasa begitu ya. Tapi mereka dikalahkan oleh karena jelas meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian ayat yang ketujuh. Silakan yang wanita boleh membaca 1, 2, 3. Dan Sikri, pahlawan dari Efraim, membunuh Maaseya, anak raja, Asrikam, kepala istana, dan Elkana, orang kedua di bawah raja. Jadi ini yang mati dalam perang tidak main-main. Terakhir ayat yang ke-8, silakan yang pria. 1, 2, 3. Oke, jadi kita mengetahui pada waktu itu kerajaannya Ahaz menghadapi peperangan 2. Melawan Pekah bin Remalia begitu, dan kemudian sama Aram ya tadi ya. Oke, nah di bawah pertempuran dengan Pekah itu sekali lagi ada banyak korban jiwa. Bukan cuman korban jiwa, tapi dicatat di situ ada tawanan 200.000 orang, perempuan, anak-anak, mau laki, mau perempuan, harta dirampas dan itu mereka semua dibawa ke Samaria, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat, ketika melihat hal ini, apa yang dilakukan oleh Oded. Oke, mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Tawarikh 28 ayat 8, salah ya harusnya ya, bentar ya, 9, ya harusnya 9, itu saya tulis, oh sorry tempat saya yang salah catatannya. Oke, 1, 2, 3. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu. Karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Nah, kita lihat ini ya, respon daripada Oded ketika melihat apa yang dilakukan oleh tentara dari pasukan Israel Utara. Nah, kita melihat ketika Oded menyampaikan itu, Ibu Bapak, ada dukungan yang diberikan oleh pemimpin dari Israel Utara. Salah satu pemimpin Israel Utara itu Bani Efraim ya. Bani Efraim. Jadi mereka mendukung apa yang dikatakan oleh Oded. Kita lanjut pembacaan kita. 1, 2, 3. Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Asaria bin Yohanan, Berekhya bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum, dan Amasa bin Hadlai, menghadapi orang-orang yang pulang dari perang. Dan berkata kepada mereka, jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari. Sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel. Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah.
Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, ke kota pohon korma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Nah, kita melihat bagaimana pada akhirnya peristiwa ini ditutup ya dengan memulangkan para tawanan itu dalam kondisi yang baik. Ya, mereka dikasih pakaian, terus kemudian diurapi, mereka dikasih makanan minuman, yang kepayahan bahkan dinaikkan keledai. Jadi diperlakukan sebagai manusia. Kalau tadi waktu datang ke Samaria mereka diperlakukan seperti ya budak, tawanan, gak berharga. Tetapi ketika pulang mereka diperlakukan dengan baik. Nah, kita bisa melihat wajah bahagianya mereka ya. Oke, Ibu Bapak, sampai di sini. Belum selesai ya. Nah, kita sudah lihat nih ya dari perikop yang tadi kita sudah baca. Lalu kita mau lihat nih si Odetnya, pribadi seperti apa nih si Odet ya. Kira-kira Ibu Bapak pribadi seperti apa dari pembacaan kita tadi di ayat 9 sampai di ayat 11. Tokoh seperti apa si Odet? Nabi seperti apa si Odet? Yang pasti ini menurut saya, nanti silakan Ibu Bapak tambahkan ya. Oke, yang pasti dia pribadi yang berani. Berani menyuarakan kebenaran di tengah zaman yang bobrok. Jangan lupa itu zaman dia hidup seperti apa. Yang memberontak kepada Allah, tidak setia kepada Allah, suka-sukanya begitu ya. Tapi dia berani menyuarakan kebenaran di tengah zaman yang bobrok. Bahkan di tengah sesuatu yang bertentangan dengan opini publik. Menjadi hal yang wajar kalau menang perang punya tawanan, salahnya di mana begitu ya. Kan tadi kita juga tahu Asyur itu kan lebih kejam lagi begitu. Jadi bagi kerajaan yang pada waktu itu mereka berperang tidak ada yang salah untuk menawan, menjadikan mereka budak, merampas apa yang menjadi harta milik mereka. Begitu ya. Atau tindakan penguasa yang bisa saja saya perintahkan untuk kamu kalahkan dan kemudian nanti kamu harus begini-gini ya untuk negara atau kerajaan yang kamu kalahkan. Tapi disinilah kita melihat bagaimana Odet dengan berani, ia negur kok. Ia menasehati para prajurit kerajaan Israel yang kembali dari peperangan dengan membawa tawanan. Enggak ada takut-takutnya begitu untuk berbicara di depan mereka. Padahal prajurit itu kan juga banyak, kuat, berkuasa dan baru saja meraih kemenangan. Jadi tindakan Odet itu tindakan yang tidak populer, beresiko. Bisa saja dia diserang? Iya bisa. Tapi sekali lagi ia berani. Ia mengingatkan mereka bahwa tawanan perang yang mereka bawa pada saat itu notabene saudara seiman. Ya. Dan itu tindakan yang salah. Jadi dia tahu itu salah, itu enggak benar dan dia suarakan kebenaran itu. Ia berani menyampaikan pesan Tuhan yang menekankan pentingnya kasih persaudaraan di antara umat Allah. Meskipun pesan itu bertentangan dengan semangat kemenangan militer. Jadi ia mengingatkan pasukan Israel, ayo kamu harus bertanggung jawab loh dan harus siap menerima konsekuensinya untuk setiap tindakanmu. Nah, kita di sini melihat bagaimana Nabi Odet mengajarkan bahwa keberanian itu tidak identik dengan kekuatan fisik. Ya, berani yo, adu atau kita berkelahi, itu enggak. Tapi keberanian untuk berbicara tentang kebenaran, membela yang benar, menegakkan keadilan di tengah situasi zaman yang tidak bersahabat, di tengah pertentangan pendapat orang yang ada yang secara mayoritas bisa jadi salah, tapi kita takut begitu atau tindakan penguasa. Nah, di sini Odet berani untuk bersuara. Bukan cuma bersuara tapi menyuarakan kebenaran. Nah, kemudian yang kedua ini yang saya dapat. Odet itu adalah pribadi yang peduli sebagaimana tema ya yang dipublikasikan begitu. Ia berbicara untuk apa? Untuk membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil,
yang tertindas. Sebetulnya bukan cuma ini saja, gitu ya. Nanti kita akan lihat dia berbicara untuk apa juga, begitu. Nah, teguran yang dilayankan kepada pasukan Israel menunjukkan kepedulian dari Oded dengan nasib orang-orang yang diperlakukan tidak adil atau yang tertindas. Bisa saja kan itu emang urusanku, gitu ya. Tapi tidak, dia tahu dia harus melakukan itu dan dia juga harus menyatakan kepedulian yang daripada Tuhan, maka ia menyatakan pandangan Tuhan yang menekankan pentingnya keadilan dan kasih sayang terhadap sesama, bahkan terhadap musuh. Sudah jelas gitu ya, terhadap musuh aja harus mengasihi, apalagi ini terhadap yang sesama umat Tuhan. Nah, ia mendesak dikatakan pasukan Israel untuk segera bebaskan, mengembalikan mereka ke tempat mereka. Dan ini yang saya katakan tadi ya, dia bukan hanya menyatakan kepedulian terhadap mereka yang tertindas, tetapi dia juga menyatakan kepeduliannya terhadap bangsanya. Kita kan tahu ya, bahwa kalau mereka tetap melakukan itu, maka mereka akan dimurkai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dia mengatakan jangan kamu lakukan, udah jangan buat terus-terus kayak gitu ya, selesai. Jangan niatmu untuk menjadikan mereka hamba, menjadikan mereka budak, jangan. Tapi ayo selesai kamu kembalikan mereka dengan baik ke asal mereka. Nah itu supaya mencegah ya Israel tambah dimurkai oleh Tuhan. Jangan sampai hukuman Tuhan semakin berat menimpa mereka yang udah hidup di dalam dosa begitu. Tuh. Jadi di sini saya mendapati Oded itu menunjukkan kepeduliannya yang mendalam terhadap kesejahteraan dan keselamatan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya dapat adalah pribadi yang dekat Tuhan. Oke, ia memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan sehingga tahu pikiran dan kehendak Tuhan. Jadi dia tahu Tuhanlah yang telah menyerahkan Yehuda ke tangan pasukan Israel. Bukankah itu yang dikatakan ya tadi ya? Ayat 9, lihatlah karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Jadi jelas, kalau mereka bisa kalah, mereka menjadi tawanan dan akhirnya dibawa, itu bukan karena hebat kuat daripada kerajaan Israel. Tapi karena Tuhan telah menyerahkan mereka kepada pasukan Israel itu. Nah kemudian dia juga tahu Tuhan tuh tidak berkenan dengan tindakan pasukan Israel tersebut. Ya jelas ya dikatakan oleh Oded. Dan sekarang kamu bermaksud ayat 10. Oh sebelumnya di ayat 9b. Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Ini kekejaman yang luar biasa dilakukan oleh bangsa Israel ya. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang-orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Nah jadi dia tahu Tuhan tuh pasti menghukum ketidaktaatan. Dia juga tahu Tuhan pasti menghukum orang yang melakukan ketidakadilan dan segala tindak kejahatan. Jadi nggak ada yang luput. Bahkan umatnya kalau salah kita melihat bagaimana Tuhan juga menghukum mereka. Nah kemudian ini yang menurut saya ya, saya kasih catatan menurut saya. Oleh karena pengenalan yang benar akan Tuhanlah, maka Nabi Oded berinisiatif untuk mendatangi dan menegur pasukan Israel tersebut. Ini saya dasari begini. Kalau kita baca Alkitab itu kan seringkali Tuhan berfirman kepada A untuk A sampaikan gitu ya. Atau Tuhan menyampaikan pesannya kepada B, C, D. Tapi di sini tidak dicatat bahwa Tuhan tuh meminta Dad sampaikan deh, enggak. Saya melihat cuma di situ dikatakan di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka. Ya ini menurut saya Ibu Bapak ya. Jadi tidak ada dalam artian memang kalimat Tuhan perintahkan dia. Nah dari sini saya menafsirkan bahwa pengenalan
yang dekat dengan Tuhan akan memampukan seseorang untuk mengerti isi hati Tuhan. Mengerti pikiran Tuhan dan juga kehendak Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Odet. Dia tahu itu tidak benar. Maka ia sampaikan dengan berani, ia nyatakan kepeduliannya. Makanya saya katakan di situ, maka Nabi Odet berinisiatif untuk mendatangi dan menegur pasukan Israel. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, seringkali kita kan bingung, Tuhan tuh maunya apa sih dalam kehidupan kita? Kehendak Tuhan tuh apa sih? Nah, kita diajarkan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, firman Tuhan kita baca, kita renungkan, maka kita akan bisa ngerti kok. Oh, ini Tuhan gak senang. Oh, ini Tuhan suka gitu ya. Oh, ini yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Oh, Tuhan belum jawab. Oke, baik, saya lewati proses dulu. Jadi kedekatan dengan Tuhan akan membantu kita untuk mengerti. Bahkan ketika Tuhan tidak berbicara dengan kita pun gitu ya. Kita mengalami masa-masa yang ampang hatinya. Tapi karena kita hidup dekat dengan Tuhan, kita akan ngerti, oh iya, saya akan bisa melewatinya. Oh iya, saya tahu Tuhan memimpin dan menuntun langkah saya. Oh iya, saya tahu Tuhan maunya ini, maunya itu. Jadi ada penyertaan, ada pimpinan, ada kepekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya lihat ini dimiliki oleh Odet. Tuhan tidak secara letterlek menuliskan seperti yang bagian-bagian firman Tuhan yang lain. Tapi disitulah Odet tahu Tuhan maunya apa untuk dia lakukan. Ia datangi pasukan itu, dia sampaikan kebenaran untuk mereka. Nah, Tuhan menghukum, Tuhan menghukum ketidaktaatan, yang kotak. Nabi Odet mengajarkan bahwa relasi yang dekat dengan Tuhan memampukannya mengetahui pikiran dan kehendak Tuhan serta bertindak atasnya meski dalam situasi yang sulit atau tidak mendukung sekalipun. Nah, ini ada tambahannya ya. Bukan cuma ngerti, bukan cuma tahu kehendak Tuhan, tetapi lakukan gitu ya. Melakukan itu, bertindak atasnya. Jadi sekalipun situasi sulit tidak mendukung, dia bertindak. Nah, yang terakhir ini dari saya, pribadi yang berintegritas. Nabi Odet dapat dikategorikan sebagai nabi yang berintegritas. Dia karena keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran, apapun resikonya, memperjuangkan keadilan, mewakili suara Tuhan di tengah zaman yang tidak setia kepada Tuhan. Ibu Bapak ingat ya, ada banyak nabi, tapi tidak semua nabi benar. Kira-kira siapa nabi yang tidak benar yang dicatat di Alkitab? Bileam. Apa yang dilakukan Om? Sehingga kita sebut Bileam itu tidak benar. Oh, ngeyel ya. Oke, sebelum ngeyel. Bileam itu nabi bayaran. Ya, dia dibayar oleh Balak, Raja Moab untuk mengutuk Israel. Itu. Nabi bisa dibayar, zaman dulu juga ada gitu ya. Jadi nggak usah hamba Tuhan sekarang gitu. Nabi itu. Juga ada nabi yang tidak menyampaikan kebenaran. Kira-kira siapa? Nabi siapa dan di zamannya siapa? Oke. Nabi di zamannya Yonatan. Oke. Itu menyampaikan kamu pasti menang ketika lawan. Tapi ada satu nabi yang dibenci oleh Yonatan. Nabi Mika. Tidak senang karena dia nggak pernah. Yonatan. Nabi Mika. Kenapa? Oke ya, tunggu sebentar ya. Saya cek ulang ya. Saya cek ulang. Di dalam. Wah, ini nanti bisa di-cut ya. Biar nggak muncul. Tunggu. Oke. Di dalam 1 Raja-Raja 22. Monggo kita lihat dulu yuk. Oh, bukan Yonatan, Yosafat. Ya, ini salah nih ya. Jadi di zaman
Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda. Oke. Semua nabi dicatat di 1 Raja-Raja 22 ayat 12. Semua nabi itu bernubuat demikian. Ayo maju, gak apa-apa nih ke Ramot Gilead dan kau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan raja, begitu ya. Oke. Tapi kemudian ada satu nabi, Mika. Dia bilang apa? Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Jadi nabi-nabi yang lain mayoritas gitu ya. Oke, pasti menang begitu. Jadi sekali lagi bukan Yonatan ya, Yosafat. Oke. Dan kemudian Mika bilang, enggak, aku akan menyampaikan apa yang memang Tuhan mau sampaikan. Nah, jadi kita lihat ini ada nabi yang tidak menyampaikan apa yang benar. Ada lagi. Kira-kira di mana? Zamannya Yeremia. Nabi siapa? Hanaya ya. Ya, dia berbenturan dengan Yeremia. Yeremia bilang, enggak, kamu nanti akan dibuang ke sana gitu. Terus dibuang di sana itu akan lama. Tapi nabi-nabi yang lain bilang, enggak, cuma sebentar kok. Nanti setelah itu kalian akan balik lagi. 70 tahun ternyata gitu. Jadi kita melihat ada nabi-nabi yang tidak berintegritas. Tapi tidak demikian dengan Oded. O-D-E-D. Dia nabi yang berintegritas gitu. Di tengah zaman yang bobrok, tidak setia kepada Tuhan, dia tampil berani menyuarakan apa yang benar dan bertindak sebagaimana yang Tuhan mau. Nah, ting, akhir daripada PA kita. Kiranya kita pun didapati sebagai pribadi yang demikian ya, yang berani, peduli, dekat Tuhan dan berintegritas dalam keseharian kita. Amin.